melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu tentang materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Prestasi yes, narkoba no. Baik. Kalau masih semangat pagi hari ini, coba buktikan Pak Guru ingin dengar tepuk semangat kalian. Coba, ada yang mungkin satu. Ya, coba Mas Reza. Tepuk semangat. Semangat luar biasa. Jentolek-tolek, asik, asik. Wah, luar biasa semangat. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di semester Kasal. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Nah, ya. Mas Reza coba dipimpin berdoa. Kita duduk. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran materi hari ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Saya panggil dari absen dan nomor urut pertama, Az-Zahra Kamelia Bintang Angguru Hadir. Eliza Atta Hadir. Farda Rosika Hadir. Buntoro Hadir. Muhammad Reza Hadir. Muhammad Wahab Hadir. Nasifka Hadir. Raihan juga Hadir. Silvi Ayu Hadir. Syazza Hadir. Vera. Hadir. Baik, berarti hari ini bisa hadir semua, tidak ada yang apa. Sebelum kita masuki materi pembelajaran pagi hari ini, kita sedikit mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya tentang apa? Sholat. Materi sebelumnya yaitu tentang sholat sunnah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada dua macam, ya. Masih ingat? Apa itu? Sholat sunnah secara berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ada dua jenis sholat sunnah. Jadi ada yang dikerjakan secara berjamaah, ada juga yang dikerjakan secara munfarid. Baik, sebelum kita memasuki materi yang baru untuk pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya pada kalian. Kira-kira ketika kita melaksanakan sholat, apa yang kita lakukan di dalam sholat tersebut?
kegiatannya apa saja? Berdoa, terus takbiratul ihram, membacanya, sujud, terus tahiyat, terus ruku, terus tidak. Baik. Hal-hal yang kalian sebutkan tadi itu adalah bagian dari kegiatan yang kita lakukan dalam pelaksanaan sholat. Nah, salah satunya tadi ada yang disebutkan dalam pelaksanaan sholat itu ada yang namanya sujud. Sujud. Jadi untuk materi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi ya. Materi hari ini yaitu tentang bisa kalian lihat di monitor, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ini adalah bagian kelima untuk pagi hari ini. Jadi dalam sholat yang kita lakukan salah satunya ada yang disebut dengan sujud. Sujud itu suatu hal yang setiap sholat itu pasti ada, pasti kita lakukan. Tapi ada yang sholat itu tidak ada sujudnya. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada sholat yang dimana sholat itu tidak ada sujudnya, yaitu sholat jenazah. Itu sholat sunnah jenazah. Jadi hampir semuanya ada sujud ketika sholat. Tapi ketika sholat jenazah itu tidak memakai sujud. Baik, untuk membahas materi pada pagi hari ini, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran. Sekalian lihat di monitor. Ya, untuk tujuan pembelajaran kelihatan tulisannya. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang kita pelajari pagi hari ini, diharapkan kalian dapat satu menjelaskan pengertian sujud syukur dengan benar, menunjukkan dalil tentang sujud dengan benar, menjelaskan macam-macam sujud dengan benar, menjelaskan ketentuan sujud syukur dengan benar, mempraktikkan tata cara sujud syukur dengan benar, menjelaskan hikmah sujud syukur dengan benar, menjelaskan ketentuan sujud sahwi dengan benar, mempraktikkan tata cara sujud sahwi dengan benar, menjelaskan hikmah sujud sahwi dengan benar, menjelaskan ketentuan sujud tilawah dengan benar, mempraktikkan tata cara sujud tilawah dengan benar, menjelaskan hikmah sujud tilawah dengan benar. Itu salah satu dari beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Baik, untuk tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan. Kemudian untuk teknik penilaian nanti dalam kegiatan pembelajaran kali ini ada dua jenis teknik penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah tentang penilaian tertulis. Jadi nanti dari hasil pembelajaran kita hari ini nanti akan saya ambil nilainya dari materi yang sudah kita pelajari dengan bentuk tes tertulis untuk mengambil penilaian dari kalian. Yang kedua tentang penilaian praktek. Jadi nanti saya minta kalian untuk mempraktekkan hasil materi yang kita pelajari pagi hari. Jadi nanti sebelum kita praktek, Pak Guru minta untuk membuat kelompok berbeda. Bisa dipahami? Siap, bisa. Kemudian sebelum kita masuki materi tentang pembahasan yang kita pelajari pagi hari ini, silakan kalian amati video yang Pak Guru tampilkan.
Saya ulang lagi ya, biar kelihatan. Silakan kalian amati silakan. Ya. Kemudian ada satu lagi video yang ingin saya tampilkan. Silakan kalian lihat dan kalian amati. Nah, silakan diamati dari video tersebut. Ya. Baik. Dari video tersebut, mungkin kalian sudah bisa menangkap gambaran dari tayangan video tersebut. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu amati video tersebut? Ada yang ingin mendeskripsikan dari hasil pengamatan tadi? Dari video yang pertama. Video yang pertama. Ada? Siapa coba? Oke, baik. Mas Reza coba. Yang ini kan video yang pertama. Coba dari video yang kamu amati yang pertama tadi, apa pengamatan yang kamu dapat? Orang yang diselamatkan dari kecelakaan oleh Allah. Bagus. Ya. Ada lagi? Yang lain? Yang ingin bertanya? Yang ingin menanggapi dari video tersebut? Tidak ada. Untuk video yang kedua, nih yang ini ada? Silakan. Yang ingin berani mengajukan dirinya, coba. Gak perlu Pak Guru tunjuk. Siapa? Mbak Elisa. Orang yang melakukan sujud syukur ketika diberi umroh gratis. Oke. Orang yang diberi, orang Orang yang yang melakukan sujud syukur ketika diberi diberi umroh kesempatan untuk umroh gratis. gratis. Ya. Bagus. Ya, bisa diterima tanggapan kamu. Baik, saya perkuat lagi dari video yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Reza dan Mbak Elisa. Video yang pertama, kalian telah melihat bagaimana ada sebuah kendaraan, yang ketika dari arah yang berlawanan itu ada kendaraan lain yang memotong jalur, sehingga kalau tidak sempat menghindar itu pasti akan terjadi kecelakaan. Ketika pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menolong siapa saja yang dikehendakinya. Salah satunya adalah tadi pengemudi mobil yang hampir kecelakaan, tabrakan sama kendaraannya. Namun Allah berkehendak tidak terjadi, maka manusia tersebut selamat dan terhindar dari kecelakaan atau terhindar dari bahaya. Itu salah satu nikmat yang sangat besar. Coba kalau seandainya kalian yang menjadi posisi supir tadi,
bagaimana rasanya? Nah, Sangat bersyukur. Oh, kalau sampai terjadi kecelakaan, kira-kira masih hidup? Walau, karena itu pasti kendaraan sebesar itu tabrakan. Sering kita lihat tayangan berita di televisi, kecelakaan maut pasti ujungnya adalah mati. Itu bisa kita ambil hikmahnya dari video yang pertama. Ketika kita terhindar, ketika kita lepas dari sebuah bahaya maupun musibah, itu harus kita syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas perlindungan kita yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian dari video yang kedua kita lihat tadi dan sudah kita dengar tanggapan yang diberikan oleh Mbak Isa tadi. Orang yang melakukan sujud ketika mendapatkan umroh gratis, secara tidak langsung Allah memberikan sebuah hadiah kepada seseorang, walaupun kita tidak mengira, kita tidak tahu, tapi Allah Maha berkenan. Allah bisa memberikan apa saja terhadap seseorang. Salah satunya ada sebuah pengemudi ojek online, Grab Gojek, itu mendapat sebuah surat rahasia dari atasan. Begitu dia buka, ternyata isinya adalah sebuah tiket umroh gratis. Kalau kalian dapat tiketnya, kira-kira senang tidak? Senang. Luar biasa, senang sekali pasti, karena jarang-jarang kita mendapatkan tiket gratis, apalagi untuk umroh. Kalau posisi saya jadi pengemudi ojek online itu juga pasti luar biasa, karena Pak Guru juga belum pernah sama sekali pergi ke tanah suci. Jadi dari dua video yang sudah kalian amati tadi, yang pertama adalah ketika kita terhindar dari sebuah musibah atau bahaya, itu kita wajib melakukan sujud. Dan yang kedua, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mungkin bisa saja melalui perantara orang lain, secara tidak langsung diberikan. Itu semuanya harus kita ungkapkan dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Cara mengungkapkannya tidak hanya melalui lisan atau ucapan alhamdulillah saja, tapi kita juga harus ada penerapannya atau praktek, tidak cuma teori saja. Prakteknya adalah dengan melakukan sujud tadi. Ketika kita melakukan sujud syukur, itu ya saya lebih lanjut lagi ya tentang materi kita sebelum kita lebih dalam. Jadi di dalam sujud itu kan ada 3 jenis. Sujud ada 2 jenis. Mohon maaf, ada 2 jenis. Sujud yang pertama adalah sujud yang dilakukan di dalam sholat. Sujud yang kedua adalah sujud yang dilakukan di luar sholat. Kalau sujud yang di dalam sholat itu yang sering kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas materi tentang yang kedua ini, yaitu sujud yang dilakukan di luar sholat. Salah satunya itu tadi yang di dalam video. Yang di dalam video adalah sujud yang dilakukan di luar sholat. Kalau yang di dalam sholat sudah saya. Jadi di dalam sujud yang dilakukan di luar sholat itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang kita
kita bahas pada materi pagi hari ini, yaitu sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Dalam sujud syukur, ya, yang kita pahami seperti tadi, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan atau terhindar dari suatu bahaya, itu kita wajib melakukan sujud syukur. Itu sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib, karena itu sebuah ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan atau perlindungan dari Allah SWT kepada diri kita. Karena tidak semua orang itu akan mendapatkan, hanya Allah yang kehendaki. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu beda dengan sujud syukur. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam menentukan bilangan sholat. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu kita lakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajdah. Biasanya ayat sajdah ini terdapat di dalam Al-Quran, ditandai dengan kalimat-kalimat sujud atau kata-kata sujud. Itu yang dilakukan sujud di luar sholat. Lebih jelasnya silakan kalian buka buku paketnya untuk materi pagi hari. Silakan kalian baca terlebih dahulu materi kita hari ini untuk lebih jelasnya. Nanti akan saya buka sesi pertanyaan bagi dari kalian yang belum memahami materi pagi hari. Anak-anakku sekalian, untuk kegiatan selanjutnya saya buka sesi pertanyaan bagi yang dari kalian yang belum memahami secara keseluruhan tentang materi yang sudah kalian baca tadi beberapa menit yang lalu. Silakan, saya ingin melihat atau ingin dari kalian yang mau menanyakan materi yang belum jelas. Ada? Oke, silakan Mbak Vera. Berapa kali sujud yang dilakukan ketika melakukan sujud syukur? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Berapa kali sujud yang dilakukan ketika melakukan sujud syukur? Mungkin dari teman-teman, dari kalian ada yang menanggapi dari pertanyaan Mbak Vera? Katakan. Ya, siapa? Elisa. Mbak Elisa. Apa? Satu kali. Satu kali Sujud. sujud. Ada lagi? Ya, saya kira cukup jelas ya. Sujud syukur itu dilakukan satu kali. Jadi hanya satu kali. Begitu kita mendengar sebuah berita tentang hal yang menggembirakan, misalnya kamu dapat hadiah 10 juta, alhamdulillah, langsung sujud. Itu yang dianjurkan. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah berita yang menggembirakan pada diri kita,
itu kita langsung ungkapkan dengan alhamdulillah, langsung sujud syukur. Atau ketika kita terhindar dari sebuah atau musibah seperti yang video tadi. Ketika kamu lewat di sebuah jalan, ya, terus setelah kamu lewat ada pohon tumbang, orang yang di belakang kamu pakai motor tewas, rasanya bagaimana? Yang pertama bukan bersyukur, berduka karena ada orang yang meninggal. Masalah meninggal kita itu ya, jadi harus berduka. Kenapa? Karena tertimpa musibah. Dari musibah itu bisa kita ambil sebuah hikmah untuk diri kita. Kok yang ketimpa pohon adalah orang yang di belakang saya? Coba kalau saya, bagaimana rasanya? Luar biasa, sangat senang karena kita sudah diberi pertolongan oleh Allah. Posisi kita sedang jalan, kita kan tidak tahu kalau ada pohon mau tumbang. Ada yang tahu kalau ada pohon yang tumbang? Ada. Dari ketika kita terhindar dari suatu bahaya atau musibah, itu juga harus kita ungkapkan dengan rasa sujud syukur. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, yang tahu hanya Allah. Ketika kita mau terjadi suatu musibah, itu kita tidak tahu. Bisa jadi diri kita, bisa jadi orang lain. Salah satunya kejadian tadi, kita lewat ya, di bawah pohon, kita tidak tahu kalau pohon itu mau tumbang. Ternyata orang yang di belakang kita malah yang ketimpa pohon. Yang pertama kita harus ikut bela sungkawa atau berduka karena terjadi musibah. Yang kedua, kita ambil hikmahnya, kita harus mendapat rasa syukur karena Allah sudah berikan pertolongan. Baik, itu mungkin jawaban dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Vera. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Siapa? Bintang. Coba, apa pertanyaan dari Mas? Apa perbedaan sujud syukur dan sujud sahwi? Apa perbedaan sujud syukur dan sujud sahwi? Baik, bagus sekali. Saya lempar lagi. Ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Mas Bintang? Oke, siapa? Mas Buntoro. Oke. Kalau Mas Buntoro ingin menanggapi, apa tanggapan dari Mas Buntoro? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat kenikmatan dan atau terhindar dari bahaya. Sedangkan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika ragu-ragu dalam sholat. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya yang sudah menanggapi dari pertanyaan teman kalian. Dari tanggapan Mas Guntoro tadi, ya hampir sudah mewakili jawaban dari pertanyaan Mas Bintang. Perbedaan dari sujud syukur dan sujud sahwi itu adalah ya itu tadi. Kalau sujud syukur itu ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan atau terhindar dari sebuah bahaya, sedangkan sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kita dan saya sendiri. Jadi ketika kita sholat, yang namanya manusia itu kan pikirannya kemana-mana. Ya enggak? Ya. Ketika kamu belajar di sini, bisa saja kamu pikirannya di rumah. Loh,
manusia. Apalagi ketika kita sedang sholat. Kadang-kadang kita sholat, ada kucing lewat, otomatis mata kita refleks melihat, ya. Akhirnya kita tadi bacanya sampai mana, atau lupa dalam sholat, atau ragu-ragu setelah mau tahiyat akhir, kadang tadi saya sudah berapa lama. Itu bisa terjadi karena wajar manusia itu kadang lupa. Itu tidak masalah. Makanya di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya sujud sahwi. Tuh, ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam menentukan jumlah atau bilangan rakaat dalam sholat, ini gak usah panik, gak usah takut. Kita lakukan sujud sahwi tersebut. Itu sudah menjadi keabsahan kita dalam menggugurkan keraguan. Tidak masalah. Itulah Islam. Tidak mempersulit diri, memberikan kemudahan kepada siapa saja. Ada lagi yang bertanya? Siap, tidak. Terima kasih. Kalau sudah jelas, saya upload kepada kalian, ya, mungkin dari materi yang sudah kalian pelajari. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa nanti konsultasi dengan saya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya nanti saya ingin membuat, sebelum kita praktek, Pak Guru ingin buat kelompok terlebih dahulu, karena nanti kita habis ini langsung akan mengadakan kegiatan penilaian praktek. Jadi silakan kalian buat kelompoknya, atau Pak Guru yang buat kelompok. Oke, baik. Biar lebih singkat dan lebih cepat, nih, mengikuti alur baris tempat duduk saja, ya. Untuk baris pertama berarti itu kelompok pertama, baris kedua berarti kelompok kedua, dan baris ketiga adalah kelompok ketiga. Setuju? Setuju. Tepuk dulu. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Baik, habis ini nanti langsung kita praktek, ya. Jadi silakan kalian musyawarahkan dulu. Kalian diskusikan kira-kira nanti yang mau menjadi model, yang mau praktek itu nanti siapa. Ya. Jadi dalam penilaian praktek nanti saya ambil dari satu kelompok satu anak, ya, untuk melakukan praktek sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jelas, ya? Jelas. Baik, silakan kalian diskusikan dulu. Nanti kalau sudah ketemu yang jadi model siapa, nanti langsung kita lanjutkan. Silakan bisa berhadapan, berubah posisi tempat duduk. Silakan cari tempat yang nyaman. Baik anak-anak, untuk kegiatan penilaian keterampilan yang saya ambil untuk praktek pada pagi hari ini, ya, nanti saya panggil setiap kelompok satu persatu, satu anak dari setiap kelompok untuk menjadi program tersebut. Nanti nilainya saya buat sama dari setiap kelompok. Jelas, ya? Jelas. Ya, saya panggil untuk kelompok satu, perwakilan yang akan memperagakan adalah Mas Muhammad Wahab. Silakan. Ya.
kelompok 2 saya panggil perwakilan yang akan memperagakan adalah Mbak Elisa Ana. Oke, Mbak Elisa silakan. Tahan. Yuk. Baik, untuk kelompok yang 3 adalah Mbak Syazja. Ya, silakan Mbak Syazja. Baik anak-anakku sekalian, setelah kegiatan praktek atau penilaian keterampilan tadi, Pak Guru sudah bisa melihat dan menemukan nilai yang telah kalian praktekkan dari setiap kelompok tadi, dan alhamdulillah nilainya juga lumayan cukup bagus dari materi yang kita pelajari pagi hari ini. Alhamdulillah kalian bisa menangkap dan menyerap materi yang telah kita pelajari pada pagi hari. Baik, kegiatan berikutnya adalah untuk pengambilan nilai dari nilai pengetahuan. Ini saya lakukan dengan tes tertulis. Nanti saya bagikan untuk lembar pengerjaan soal tes tertulisnya. Nanti kalian jawab ya. Jangan lupa untuk setiap lembar soal dan jawabannya ini nanti tulis nama, kelas, dan nomor absen ya. Jelas? Siap, jelas. Baik. Jadi silakan nanti langsung dikerjakan ya. Dan nanti dikumpulkan setelah selesai belajar. Baik anak-anakku, bagaimana sudah selesai semuanya? Siap, sudah. Oke, sekarang yang sudah bisa dikumpulkan di meja depan. Silakan. Silakan kumpulkan. Ya. Baik. Dari hasil tes tertulis yang sudah kalian kerjakan ini, nanti akan saya koreksi dan saya umumkan nilainya pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari. Saya kira materi untuk hari ini sudah cukup dan mungkin kalian sudah bisa memahami
dari kesimpulannya untuk materi pagi hari ini yang dapat kita simpulkan secara garis besar, yang pertama apa? Sujud. Definisi sujud. Sujud adalah bentuk pengabdian atau kepasrahan seseorang pada Allah atau bukti ketundukan seseorang. Yang kedua, sujud ada dua macam. Yang pertama adalah sujud dalam sholat, yang kedua adalah sujud di luar sholat. Kalau yang di luar sholat ada berapa macam? Tiga jenis. Yang pertama adalah Sujud syukur, sujud tilawah, sujud tilawah. sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang balik-balik nggak apa-apa. Baik, dari tiga sujud itu yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan atau kebenaran atau terhindar dari musibah atau bahaya. Yang kedua adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika kita ragu-ragu dalam menentukan jumlah bilangan atau rakaat di dalam sholat. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Ya, sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Sujud syukur dilakukan berapa kali? Satu kali. Sujud sahwi dilakukan berapa kali? Dua. Sujud tilawah? Satu. Baik. Mungkin itu saja yang dapat kita simpulkan untuk materi pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan mempelajari tentang materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Jadi nanti silakan untuk persiapan belajar di rumah, bisa nanti kalian baca-baca bukunya atau bisa menggali lebih luas lagi tentang materi yang akan kita pelajari melalui dunia internet. Jelas ya? Jelas. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan pagi hari ini, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.